Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Ainun dalam pembelajaran tematik. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Betul sekali, pembelajaran minggu lalu tentang ide pokok. Hari ini kita akan belajar tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran? Dan apa sih informasi penting? Kita belajar hari ini ya. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Nanda dapat menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap belum mengikuti pembelajaran pada hari ini? Yuk, kita semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Kalian harus tahu apa itu informasi penting dan peta pikiran. Yang pertama, informasi penting adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk mencari informasi penting bisa dicari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Di sini ada 7 kata ajaib yang bisa digunakan untuk mencari informasi penting. Yang pertama, kata apa. Bisa mencari nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Yang kedua, kata di mana digunakan untuk mencari tempat atau latar pada teks paragraf. Selanjutnya, kata kapan. Kapan bisa digunakan untuk mencari waktu kejadian suatu peristiwa. Selanjutnya, kata siapa. Siapa akan digunakan untuk mencari tokoh utama atau tokoh pendukung dari teks paragraf. Selanjutnya yaitu kata mengapa. Mengapa bisa digunakan untuk mencari alasan atau masalah dalam teks. Bagaimana bisa mencari cara pembuatan, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan yang terakhir yaitu berapa. Berapa bisa dicari, mencari jumlah atau banyak benda pada teks paragraf. Peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Disebut juga dengan cara mencatat kreatif. Ini adalah contoh peta pikiran dalam bentuk diagram. Yang pertama, bisa dituliskan judulnya dan diberi garis, bisa diisi dengan kata apa. Setelah apa bisa ditambahkan kalimat untuk menjadi suatu kalimat tanya. Selanjutnya ini menggunakan kata siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah kata ini bisa ditambahkan kalimat lain berdasarkan teks yang sudah disiapkan. Setelah menjadi suatu kalimat dan menjadi kalimat tanya, silakan ditambahkan di bawahnya jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Berikut Ustazah contohkan dari paragraf wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata.
Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi, sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cindera mata. Selanjutnya, kita buat peta pikiran dalam bentuk diagram seperti ini. Silahkan ditulis judulnya dulu, Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Selanjutnya dibuat pertanyaan menggunakan kata ajaib. Di sini menggunakan kata apa dan ditambahkan kalimat lain untuk menjadi suatu kalimat pertanyaan. Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Dan dituliskan jawabannya, yaitu hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Selanjutnya menggunakan kata siapa dan ditambahkan kalimat lain berdasarkan teks tadi menjadi kalimat pertanyaan, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata, dan diberi jawabannya, yaitu para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Selanjutnya menggunakan kata mengapa, ditambahkan kalimat lain menjadi mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata. Jawabannya karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Selanjutnya memakai kata bagaimana menjadi kalimat pertanyaan. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Jawabannya, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Sekarang, ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan seksama. Teks ini berjudul Pencemaran Udara. Silakan tentukan informasi penting dari teks tersebut dengan cara membuat peta pikiran. Silahkan kerjakan di buku latihan, difoto, dan dikirim ke Ustazah. Baiklah, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Selalu ikuti protokol kesehatan supaya kita selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.